Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Ayat ini Jumat dibacakan khatib. Ayat ini tiap Jumat kita dengar di mimbar khutbah. Berarti ayat ini sangat penting. Dan rasa-rasanya ayat ini susah diterima akal. Jangan kamu mati. Berarti mati kau yang ngatur. Jangan kau mati ya. Berarti mati mau-maumu. Padahal mati mau atau tidak, tiba saatnya pasti mati. Orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, ustadz. Pelan sedikit. Kalau ustadz mati siapa ceramah? Semua mati. Berarti yang jadi masalah bukan mati, mau atau tidak, tiba saatnya pasti mati. Tolong, mana ini yang ngatur sound system? Terlalu tinggi egonya, tutup aja deh. Nggak usah pakai ego, tutup. Nggak usah pakai ego sama sekali. Bassnya nggak usah. Treble-nya kasih naik full. Cek. Nah, oke. Turuni volumenya karena suara saya besar. Berarti yang jadi masalah bukan mati. Kamu mau atau tidak, pasti mati kalau sudah tiba ajalnya. Suatu kali Nabi Sulaiman lagi ceramah, tiba-tiba datang tamu tadi undang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Rasulullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuklah tamu tadi. Nabi lanjutkan ceramahnya. Tiba-tiba tamu tadi, ya Rasulullah, pekerjaan penting ini tidak bisa saya tunda, tidak bisa saya majukan. Boleh saya izin pamit dulu? Silakan. Berangkatlah tamu tadi. Sepeninggal tamu tadi, Nabi tanya, saudara-saudara sekalian, ada yang tahu siapa itu tadi tamu? Tidak ya Rasul, Anda yang lebih tahu. Nabi menjelaskan, itulah tadi yang memisahkan antara jasad dengan rohmu. Itulah tadi yang memisahkan antara kamu dengan segala orang yang kau cintai di dunia. Itulah tadi malaikat pencabut nyawa, yang setiap kali datang pasti ada yang ingin diambil dan tidak kembali sebelum diambil yang diinginkan. Tiba-tiba selesai berkata begitu, ada anak muda diangkat tangannya dari belakang. Ya Rasulullah, itu tadi malaikat pencabut nyawa. Ya, tidak kembali sebelum diambil yang diinginkan. Betul, mati saya. Kenapa? Semenjak dia datang sampai pulang, saya terus dia lihat-lihati. Kata Nabi Sulaiman, barangkali kamu diambil itu. Ya Rasulullah, jangan main-main deh, bawa saya jauh-jauh. Baik. Dibawalah anak muda ini terbang kiri kanan jauh. Pas jauh dibilang angin, turunkan saya. Pas turun, baru satu langkah kakinya diinjakkan di tanah, ketemu itu tadi tamu. Dari mana kau? Dari tadi saya tunggu kamu, makanya saya tinggalkan majelis itu karena di sini takdirmu meninggal. Akhirnya meninggal. Padahal dia hindari kematian, hakikatnya dia datangi kematiannya. Mau atau tidak, tiba saatnya pasti mati. Berarti yang jadi masalah bukan mati. Yang jadi masalah ayat berikutnya, illa wa antum muslimun, kecuali matimu dalam keadaan beragama Islam. Berarti ada orang Islam, ngakunya Islam, KTP-nya Islam, tapi matinya kafir. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan judi. Amin. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan berzina. Amin. Insya
mati dalam keadaan mabuk. Yang bisa membuat kita mati kafir, hubbi aklil haram, baru dia sunah makan barang haram. Siapa mereka? Contoh aja ini Jako marah. Contoh ji. Sabung ayam didapat sama polisi. Jangan lari, masih lari. Dia bilang polisi jangan lari, masih lari. Terpaksa polisi tidak bisa kejar karena besar perutnya. Terpaksa polisi tembak peringatan ke langit. Dak! Masih lari, tembak 2 kali. Masih lari, tembak 3 kali. Masih lari, terpaksa dilumpuhkan. Tembak kakinya. Dak! Kakinya ditembak, kepalanya dikena. Tanya temanku polisi, kenapa? Bagaimana ceritanya kakinya kau tembak? Kan jauh itu kaki dengan kepala. Soalnya waktu ditembak dia jongkok. Ini polisi film India, bukan polisi Indonesia. Woi, nak muda. Woi, jangan kau musuhi polisi bos. Kalau hilang motormu siapa kau cari? Nah, baik. Rumah dirampok, istri dibunuh, anak diperkosa, bapak cari siapa? Satpol PP. Ketemu. Bayangkan kalau tanah kita diserobot, orang ambil kita mau punya rumah, diambil kita punya harta sewenang-wenang, datang ke polsek, tolong Pak Polisi, tegakkan hukum, saya dianiaya. Apa kata polisi? Mohon maaf, baru saja polisi bubar. Bersyukur ada polisi. Dan Bapak tahu nggak kenapa kita bisa ceramah seperti ini? Kenapa? Karena diizinkan polisi. Biar para habaib sudah kumpul, Ustadz sudah datang, polisi bilang tidak boleh, tidak mungkin kita bisa. Makanya jangan kau musuhi polisi. Polisi juga jangan musuhi ulama. Ada polisi di sini? Ada Pak Eko. Kenapa? Karena Pak Polisi mati siapa bungkus kok. Maka yang baik polisi dengan ulama bersahabat untuk membina rakyat Indonesia. Ya, kenapa lagi kita bisa tabligh akbar begini? Karena kita sudah vaksin. Biar kau mau tabligh kalau belum vaksin 70% penduduk Samarinda kada boleh. Bujur pun. Maka sedulur-sedulur yang belum vaksin usia 60 tahun ke atas vaksinlah. Insya Allah aman. Seluruh ulama dunia mengatakan halal. Dan seluruh praktisi kesehatan mengatakan aman, halal aman. Saya sudah vaksin bahkan sudah 3 kali, sehat walafiat. Alhamdulillah lagi setelah vaksin saya semakin berani sama istriku. Jadi kalau ada bapak-bapak di sini takut sama istrimu, vaksin kok. Saya sudah vaksin bulan sayang, saya mau kawin lagi. Kenapa bisa sudah baru vaksin? Ayo, adik-adik yang usia 6 tahun sampai 11 tahun vaksin. Mati Ustaz? Tidak. Saya waktu kecil SD divaksin 3 kali. Ada vaksin cacar yang besar di sini. Ada juga vaksin di sini, macam-macam. Alhamdulillah sehat walafiat. Bukan vaksin yang membuatmu mati, tapi ajalmu tiba. Lalu kenapa kita vaksin? Supaya kalau kau kena COVID, insya Allah kamu tidak akan bebannya berat. Kamu punya duit. Haji siapa namanya ini? Yang punya rumah? Hah? Haji Udin. Masa almarhum kasih haji orang? Anaknya. Nah, istrinya ya. Nah, yang punya rumah, istri beliau kasih umroh kalian, tapi belum vaksin, kada boleh. Sudah ada duit 100 juta, mau daftar, tidak vaksin. Oh, pemerintah Saudi bilang, mohon maaf, tidak boleh kau masuk negaraku. Syaratnya divaksin. Mau pergi tengok anak kita yang di Surabaya sekolah, mau naik pesawat, mana buktimu kau sudah vaksin? Belum, tidak boleh kau naik pesawat, ini berenang kau saja. Maka itu pentingnya vaksin.
Ya, alhamdulillah sudah vaksin semua? Oh. Sudah. Alhamdulillah. Sudah, Pak. Nah, siapa lagi yang bisa mati kafir? Siapa lagi? Siapa? Mereka yang terima uang serangan fajar ketika pilkada. Kau itu. Saya tanya, tolong jawab dengan jujur. Agama apa yang mayoritas berada di Samarinda? Apa? Islam. Berarti kalau orang menang pilkada karena sogo, itu berarti penduduk Samarinda yang Islam suka sogo. Kalau kalian membela agamamu, kalian cinta kepada majelis, jangan kau ambil uang sogo, kau kasih malu orang Islam. Kalau kau ngambil uang sogo, maka yang terpilih wali kota goblok. Kalau kau terima uang sogo, yang terpilih anggota DPR orang yang tidak bagus akhlaknya, hanya menang karena ada duitnya. Maka anakmu jadi pengangguran. Kenapa? Karena dia mau kerja tidak ada duitnya. Maka adik-adik sekalian, jangan kau terima sogo ketika pilkada. Bapak ibu jangan terima uang sogo ketika pilkada. Kapan kalian terima uang sogo? Itu awal kehancuran negaramu. Ada yang terima sogo waktu pilkada? Ada? 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 Oh, pasti kau bilang wane biro. Nanti 2024 jangan lagi terima uang sogo. Kalau kau mau cinta negaramu, ada yang datang tim sukses bawa sogo, rekam, sebarkan di Facebook. Ini mukanya orang tukang sogo, jangan kau pilih calonnya. Setuju? Setuju? Nanti begitu kau dikasih 500.000 bengko imanmu. Waqala bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum adu mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Dan ternyata di majelis ini banyak setan berkeliaran. Setannya bukan pocong. Apa setan yang ada di tengah-tengah kita? Bentuknya handphone. Ini siaran langsung juga itu ibu, baru penontonnya cuma 2. Simpan HP-nya, simpan. Tidak usah siaran langsung ya. Saudaraku, bapak ibu, adik-adik sekalian, saya cinta karena Allah. Saya cinta kalian karena Allah. Saya datang jauh-jauh dari Sulawesi karena cinta kepada kalian semua. Lama saya tidak berjumpa dengan bubuhan Banjar, bubuhan Samarinda, maka saya datang. Sebagai wujud penghormatan Anda kepada saya, tolong jangan ada siaran langsung. Kenapa? Kalau Anda siaran langsung nanti ada keseleo mulut saya, viral lagi saya dibuli-buli. Ya, boleh? Simpan handphonenya. Ibu-ibu pegang handphone selama saya ceramah, saya doakan suamimu kawin lagi. Mau kok? Woi, simpan itu HP-mu. Coba dia Anda usah siaran langsung deh ya. Ulun hendak menengoknya Ustaz. Gampang, ini ada kamera saya bawa. Bagaimana caranya mau dinaik Ustaz? Nanti nonton di YouTube beberapa hari kemudian. Publik Akbar Rumah Haji Udin Samarinda, muncullah itu. Sudah itu jangan lupa like and share. Kalau tahu serius orang ini. Kalau kau nonton ada iklan, jangan skip, jangan lewati, nontonlah kau satu iklan. Supaya apa? Kamu dapat ilmunya, saya dapat full. Sekiranya bukan juga duit buku minta, cuma kau nonton itu, alhamdulillah saya dapat. Dan kalau bapak nonton iklannya, insya Allah bapak bantu saya bangun masjid. Karena semua penghasilan saya dari YouTube jadi masjid, tidak ada saya ambil. Jadi masjid, jadi bapak juga nanti kalau diresmikan masjid, bapak dapat pahala dari nonton YouTube saya. Ya, oke? Simpan HP-nya. Waqalaidan bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya
bersalawat kepada Rasulullah Muhammad SAW. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Satu kali Nabi lagi duduk-duduk dengan malaikat Jibril. Tiba-tiba Nabi melihat ada malaikat 1 juta jari-jarinya. Bapak-bapak, berapa jari-jarinya, Pak? Adik-adik, berapa jari-jarimu? 10. Cacat dong, jadi ada jari-jari kakimu. 20. Ini malaikat 1 juta jari-jarinya. Nabi kagum dan bertanya, Jibril, malaikat apa itu? Banyak jari-jarinya. Jibril menjawab, itu malaikat yang Allah tugaskan mencatat air ketika hujan. Nabi datangi, wahai malaikat, apa betul kau mampu mencatat air ketika hujan? Ya, ku catat yang jatuh di gunung, ku catat yang jatuh di sungai, ku catat yang jatuh di laut, semua aku catat. Tak setetes pun tidak aku catat. Karena saya sibuk ini mencatat. Lalu malaikat ini berkata, ya Muhammad, ada satu yang tidak mampu aku catat. Apa gerangan? Ketika umatmu berkumpul di rumah Haji Udin, lalu mereka bersalawat bareng-bareng kepadamu, aku tidak bisa mencatat betapa banyak pahala yang Allah turunkan di tempat itu. Siapa yang tahajud tadi malam? Angkat tangan. Ada. Siapa yang puasa Senin Kamis kemarin? 3 orang. Siapa yang haji tiap tahun? Ada. Siapa yang sudah bangun masjid sendiri dia bangun? Ada. Lalu kalau begitu apa pahalamu mau masuk surga? Siapa yang bohong tadi? Semua angkat tangan. Siapa yang makan haram 1 bulan ini? Ada. Lalu apa modalmu masuk surga? Lebih banyak dosamu daripada pahalamu. Orang masuk surga bukan karena tidak ada dosa. Karena kalau orang masuk surga tidak ada dosa, tidak ada isinya surga kecuali Rasulullah Muhammad SAW. Lalu kenapa orang masuk surga, Ustaz? Ditimbang pahalanya, kebaikannya, keburukannya, timbang punya timbang, ternyata alhamdulillah kebaikannya jauh lebih berat daripada dosanya, meskipun selisihnya cuma 0,1%. Ayo, pahala apa yang Bapak lakukan? Sholat 5 waktu, itu pun buru-buru. Sholatnya, sholat duhur cuma 2 menit. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tanya, kenapa kau terlalu cepat? Dia bilang, kan saya sudah hafal, Ustaz. Kalau sholat kau cuma hafal, bilang saja Allahu Akbar, Tuhan bacaannya kemarin, sama saja. Assalamualaikum. Ya. Nah, makanya untuk memperbanyak amal, lebih banyak pahalanya daripada air hujan. Yang air hujan sendiri tidak mampu kita hitung, ternyata ada pahala yang lebih banyak daripada air hujan itu. Ketika kalian semua kumpul begini, bersalawatlah kepada Rasulullah Muhammad SAW. Ayo, mari kita salawat bareng-bareng. Bisa? Bisa. Allah, ada balasan yang engkau patut membalasnya. Pahalaku ini, balaslah kebaikanku ini dengan membuka pintu gua ini. Bismillahirrahmanirrahim. Begitu dia dorong, alhamdulillah bergerak. Tapi sedikit saja bergerak, belum bisa dilewati. Belum bisa, besar perutnya. Dia bilang yang pertama, yang kau lagi, orang kedua maju. Berdoa, ya Allah, saya pernah mencintai seorang perempuan sepupuku. Saya senang betul perempuan ini, tapi dia juga tidak senang sama saya. Sama waktu belum ada istri saya, ada perempuan, aku mau sekali dengan dia, dia pun mau sama saya, tapi dia mau muntah lihat saya. Mushaf Quran, karena mushaf Quran tidak ada pada zaman Nabi. Kalau begitu jangan kau pakai zakat fitrah dengan beras, karena Nabi tidak pakai zakat fitrah dengan beras. Tiba-tiba datang, ada gurunya hanya belajar agama di YouTube, itu aja dilihat terus. Ada hadisnya, betul ada hadisnya, cuma 1 hadis kau dapat, kau tidak dapat hadis yang lain. Akhirnya kata, ini bapak sesat, maulid tidak ada. Dari mana aku belajar agama? Bapakmu kau bilang sesat. Jangan ketawa, saya seru sini. Pak, sampean yang sudah tua, kenapa ya rumah tangga saya bertengkar terus? Kenapa ya dagang saya tidak pernah baik? Kau tidak pernah pergi tengok orang tuamu di Jawa? Kau tidak pernah pergi tengok orang tuamu di Sulawesi? Mahal tiket, itu aja membuat Allah marah. Masa gara-gara tiket kau pikir untuk sebandingkan dengan orang tuamu? Mana pernah itu orang tua hitung-hitung orang untuk anaknya?
Baru 1 bulan orang tuanya di rumahnya karena sakit stroke menderita. Waduh, setengah mati saya Ustaz urus orang tuaku. Baru 1 bulan itu kau sama orang tuamu. Kamu dari perut ibumu 9 bulan 10 hari. Ada bapak-bapak di sini takut sama istrinya. Nah, dia mau belikan baju bapaknya gara-gara istri. Bapakmu terus. Nggak jadi. Mau lagi dikasih umroh bapaknya. Bapakmu terus. Ada istrimu begitu? Woi, ada. Kalau ada istrimu begitu kepada orang tuamu, kau ceraikan saja. Saya cinta kau sayang, tapi kau kurang ngajar sama ibu bapakku. Minta maaf, saya ceraikan kau baik-baik. Ambil aja itu harta yang kau mau. Itu yang membuat hidupmu sial kalau kau dapat istri begitu. Ada begitu di sini takut sama istrinya. Marah dia Ustaz. Ngapain kau takut kalau dia marah? Dia kasih pecah piring Ustaz. Bantu kasih pecah. Kasih pecah semua. Dia lempar televisi. Alhamdulillah berhenti dan nonton sinetron. Piring, gelas boleh dibeli. Harga diri sebagai suami tidak boleh diinjak-injak istri. Takbir. Nah, itu kan takut sama istrinya. Ayo, woi, ibu, woi, jangan kau buat suamimu berdosa ke orang tuanya, karena itu yang membuat hidupmu durhaka. Kenapa ya? Berhenti masalah satu, muncul masalah ini, muncul lagi masalah, muncul itu karena kau kurang ngajar sama mertuamu. Ada kan kadang-kadang istri ngomong, kau pilih saya istrimu atau mamamu, mana bisa dipilih? Ada yang pernah bilang begitu bapak sama istrinya. Bapak pernah dibilang begitu, kau pilih Pak, saya istrimu atau mamamu. Ada pernah bapak dengar begitu? Ibu, pernah kau bilang begitu sama suamimu? Pernah? Dengar baik-baik. Ibu-ibu, pernah rasakan hamil? Pernah? Enak enggak? Oh, dulu aja setengah mati. Dulu di standar samping. Pembukaan 1. Iya. Iya toh? Ibu, masih ingat waktu melahirkan? Enak enggak? Ada enggak ibu melahirkan senyum? Mentang-mentang istri orang kaya keluar konak. Masih ingat waktu menyusui? Nah, apalagi waktu tumbuh giginya. Butuh anak. Ayo, nah sahabat, serius saya ini. Ibu, saya tanya sekarang, siapa yang mengandung suamimu? Ibunya. Siapa menyusui suamimu? Siapa yang melahirkan? Sekarang siapa yang terima gajinya suamimu? Makanya jangan suka ngomel. Tenang kok Pak, saya bela kok malam ini. Takut sama suami. Ya, maka coba buka Al-Quran. Tafsirnya itu surah Al-Baqarah terakhir. Imma yablughanna indakal kibra ahaduhuma au kilahuma fala taqul lahumā uff wala tanharhuma wa kullahuma qaulan karima. Menurut para ahli tafsir ayat ini, kalian mau bersedekah, kirim pakai sopirmu ke masjid, tidak ada masalah. Kalian mau membantu panti asuhan, kirim aja transfer, tidak ada masalah. Tapi untuk orang tuamu, Al-Quran ini ditafsirkan, jangan kau kirim transfer kalau kau satu di Samarinda. Jangan kau kirim pakai sopirmu kalau kau satu kampung. Kamu datang kedua orang tuamu, tanganmu dengan tangannya berikan. Kau beli baju, bukan adab yang baik kalau kau kirim pakai orang lain. Apalagi kalau kau grab. Yang baik menurut Quran ini, kau datang ke orang tuamu, bawakan baik-baik, tanganmu dengan tangannya, minta didoakan, usap-usap kepalanya, cium jidatnya, itu yang membuat Tuhan tersenyum kepadamu. Maka kalau ada selama ini doamu tidak dikabulkan, pasti salah satu sebabnya karena kalian durhaka sama orang tua. Heran saya bubuhan di sini, sopan betul sama para habaib, cinta sama guru, biar air gelasnya gurunya dia mau minum, tapi sama orang tuanya tidak cium tangannya. Siapa yang ngajari kamu begitu?
maka muliakan orang tuamu, insya Allah hidupmu akan bahagia. Umar bin Khattab pernah bertanya, ya Rasulullah, saya tahu tidak mungkin saya melihat wajahnya Allah di dunia ini. Saya tahu tidak mungkin saya nampak wajah Allah di dunia. Tapi saya mau tahu bagaimana supaya Allah tersenyum kepadaku. Maka Nabi menjawab, Umar, buat ibu bapakmu tersenyum, maka Allah pasti tersenyum kepadamu. Adik-adik, bukan mau takabur ya, bukan mau sombong, bukan mau takabur. Ini supaya kalian pandai memuliakan orang tua, termotivasi. Lihat itu gelarnya Ustadz Dasat. Saya tidak ditulis di sini. Kalau ditulis gelar saya, Dr. Dasat Latif, SSOS, Sarjana Sosial, SAG, Sarjana Agama, MSI, Master Science, PhD, Philosophy of Doctor. Dua doktornya, dua sarjananya. Makhluk langka itu. Ada orang dua doktornya tapi sama-sama di disiplin ilmunya. Alhamdulillah Dasat Latif dua doktornya beda disiplin ilmu. Satu komunikasi, satu syariah hukum Islam. Ada orang barangkali dua disiplin ilmunya, tapi satu negara dia sekolah. Saya beda negara dan waktu yang sama. Tidak masuk di akal. Orang semua waktu itu dia tuduh saya pasti itu bohong. Saya tidak balas. Saya cuma share saya punya jasa. Ini jasaku. Tidak masuk akal. Tapi apa resep saya? Saya pegang janji Allah. Ud'uni astajib lakum. Minta kau kepadaku, pasti saya kabulkan. Dan mulut yang berdoa paling mustajab untuk saya, bibirnya ibuku. Makanya setiap saya mau ujian, saya pulang kampung. Mak, doakan saya. Setiap ada sesuatu saya mau beli, Mak, bagaimana menurut emak? Mak, saya bilang, kenapa? Saya kau tanya, nak, lebih tinggi sekolahmu dari saya. Apa yang saya butuhkan bukan pendapat ilmunya. Apa yang saya butuhkan bukan kecerdasannya. Tapi apa yang saya butuhkan dari bibir ibuku, ridhanya Allah. Ketika Allah ridha kepadamu, kecil punya mobil. Ketika Allah tersenyum kepadamu, kecil lunas utangmu. Tapi ketika orang tuamu kau abaikan, kau lebih hormat sama anggota DPR, kau lebih hormat sama camatmu daripada orang tuamu, wajar 30 tahun kau merantau dari Jawa, dari Sulawesi ke Samarinda, 30 tahun kau tidak bisa lepas dari kredit. Kenapa? Orang tuamu kau hina. Tak mungkin kau punya bahagia kalau orang tuamu kau hina. Maka adik-adik pulang ini, muliakan orang tuamu. Kecil itu lunas utangmu. Cuma kan kadang-kadang kita lebih hormat sama guru daripada sama orang tua kita. Kalau kalian mau buat tersenyum Allah, buat ibu bapakmu tersenyum. Ya, adik-adik, jangan sampai kau lebih sopan dari cowokmu daripada bapakmu. Kalau bapakmu nasihati kamu, bapak kolot. Begitu cowoknya, terserah abang aja deh, domo. Bede. Hei, Bu, mau lihat kurang ajarnya anak-anak kita? Kau pulang nanti di rumahmu periksa itu HP-nya. Siapa fotonya di situ? Wallpaper-nya, bapaknya. Saya lagi ujian anak mahasiswa aku tuh. Anak-anak simpan handphonemu di meja. Jangan pegang handphone. Saya jalan. Wih, tiba-tiba ada mahasiswi saya. Cakep betul cowoknya. Wih, putihnya cowoknya ini. Saya lihat, cek lihat ini cewek. Tidak seimbang lah ini. 11:31. Saya tanya, Dek, cakep sekali cowok. Saya bilang, Ustaz tidak tahu. Maksudnya bukan cowokku ini Ustaz. Oh siapa ini? Lee Min Ho. Siapa ini Lee Min Ho? Artis Korea. Oh artis ini. Dia kenal kau ini Dek? Enggak. Pernah kau dikirimi pulsa? Enggak. Pernah kau di miss call? Enggak. Bodoh. Hapus itu fotomu. Memang kau kenal dia kenal kamu. Hapus itu. Bapakmu yang angkosi kamu. Bapakmu yang antar jemput kamu. Masa tidak ada fotonya bapakmu di situ? Pasang fotonya bapakmu. Tunggu dulu Ustaz. Ini carilah fotonya bapak. Dia sudah terhapus Ustaz. Kalau begini model-model kuliah, wajar kau sarjana setengah mati cari kerja jadi pengangguran puluhan tahun. Kenapa? Kau durhaka sama orang tua. Saya bukan motakabur. Saya bukan cerdas. Lihat itu ustadz-ustadz yang populer. Semua dari alumni pondok. Dasat Latif tidak pernah mondok. SD, SMP, SMA, S1, S2, S3, semua sekolah komunikasi. Tapi alhamdulillah dengan izin Allah, penonton yang paling banyak penontonnya di YouTube sekarang dari semua konten-konten dakwah Dasat Latif. Kenapa? Sampai detik ini apapun saya mau lakukan pasti saya muliakan orang. 2 kali minimal saya telepon ibuku. Mau bangun, baru bangun, agak tepi jauh karena mama saya tidak tahu bahasa Indonesia. Sekarang beliau umur 85 tahun.
Mau tidur, saya telepon lagi. Maga tapi kau, menanam tidur nak. Sudah mau tidur. Nah, ada saya pesan setiap saya telepon, jangan lupakan doakan semua anaknya, Kalau ada yang pernah sakit hati, hapuskan. Kalau ada tetangga yang sakiti, jangan ingat dosa-dosanya mereka. Maafkan saja supaya tenang perasaan. Kalau saya lagi galau, ada masalah, biasa saya pulang. Boleh tuh ditanya sama kameramen saya. Hanya pulang beberapa saat. Biasa tidak cukup 1 jam. Saya sampai di kampung, saya ambil gitar, sapu, baru saya menyanyi. Mengapa tertawa sudah mama saya. Sudah itu saya cium tangannya, cium kakinya. Doakan saya ada masalah. Nak masak Pak pergilah saya. Oh, arasnya Allah bergetar. Tak usahlah kau cari-cari karoma ini, doa ini. Ibu bapakmu aja kau mau doakan. Kecil buat itu Allah kasih kamu. Ridallah fi ridal walidain, suktillah fi suktil walidain. Itu jelas. 1, supaya doamu cepat diijabah menurut kisah tadi, muliakan kedua orang tua. Yang kedua, hindari maksiat. Maksiat sekarang lebih gampang daripada zaman saya SD. Kenapa? Maksiat sekarang lebih gampang melalui medsos. Apa maksiat yang paling banyak? Maksiat mata. Kirim-kirim gambar-gambar porno. Kirim-kirim gambar-gambar film-film porno. Kan bercanda aja kita di grup. Memangnya dosa boleh kau candai? Hati-hati. Ya, bapak-bapak jangan coba-coba berselingkuh. Sekarang dosa yang paling banyak dalam rumah tangga selingkuh. Bermula dari grup WhatsApp alumni, update status istrinya, kesepian banget, langsung disleding teman SMA-nya, boleh juga tuh diganti. Berawal itu akhirnya jadilah layangan putus. Woi, ada yang sudah nonton itu film? Jangan kau percaya, itu fitnah rumah tangga orang Islam. Yang belum nonton sebaiknya jangan nonton. Yang sudah nonton hapus itu di aplikasimu. Itu fitnah. Masa kan beredar bahwa kalau suamimu baik ibadahnya, sopan ngomong, berbicaranya bagus, ibadahnya bagus, tidak pernah kasar, hati-hati, dia sudah pasti simpanan itu. Yang benar aja, berarti saya juga begitu. Itu fitnah itu. Kami ini laki-laki tergantung laki perempuannya. Kalau istrinya baik, tidak mungkin suamimu macam-macam. Kalau ditelepon, apa bikin bu? Alhamdulillah, saya lagi ajar si bungsu ngaji. Telepon lagi siang-siang, apa bikin? Ya si bungsu lagi belajar hafalan-hafalan pendek. Apa dibikin sore-sore? Ya saya tunggu kamu, saya siapkan makanan yang terenak buat abang. Begitu ada yang goda suamimu, apa dia bilang? Tidak mungkin, ada bidadari di surga rumah. Kalau suka ngomel, malas masak. Adik telepon tidak pernah ada di rumah. Di mana kau? Lagi jogging. Telepon lagi sini. Di mana? Lagi yoga. Telepon lagi lagi ini sepedaan. Telepon lagi mau malam. Lagi di mall. Begitu kita pulang tidak ada di rumah. Bagaimana suamimu tidak kawin lagi? Nah. Maka hindari maksiat. Adik-adik tidak usah pacaran. Ahwan, adik-adik putri, jangan kau pacaran. Pacaran syar'i, pret. Mana ada pacaran syar'i? Jangan. Dengar ini suka pacaran. Sudah 3 tahun pacaran tidak dilamar-lamar. Motor aja dicicil 1 tahun lunas. Kamu 3 tahun dipacarin tidak dilamar-lamar. Modal malam minggu 20.000. Beli roti, autan, teh botol, dibawa kau pergi lihat mobil di jembatan. Ya, kalau ada yang senang sama kamu dek, sudahlah bang, daripada kita pacaran berdosa, lamar saya. Saya yang membela kamu di orang tua. Ya, hindari maksiat. Yang ketiga, agar doamu cepat diijabah menurut kisah tadi adalah amanah dipelihara. Amanah buat kita minimal amanah keluarga. Bapak-bapak, amanahnya ada 2, suami istrimu dan anakmu. Jangan sampai anak kita tidak sholat. Bu,
Jangan malu kalau anakmu tidak tahu bahasa Inggris. Tapi malulah ketika anakmu tidak tahu sholat. Jangan gelisah ketika anakmu mondar-mandir kerja tidak dapat kerja. Tapi gelisahlah ketika anakmu tidak pernah kau dapat ngaji. Halo ibu. Bu. Kira-kira kalau ibu meninggal siapa yang doakan? Suami. Kawin lagi. Ada kawan saya haji, waktu meninggal istrinya, bengkak matanya menangis. Aduh, gila sudah masa. Rasanya tidak bisa kulanjutkan hidupku, Ustaz. Ini istri saya baik betul, Ustaz. Hebat betul, barusan ku dapat suami meninggal istrinya begini. Biasanya cuma ceria, enggak ada air mata. Ini sampai bengkak matanya. Belum 1 tahun. Beberapa bulan saya pergi jogging di Karebosi, ketemu saya. Di sampingnya ada perempuan putih, masih muda, nggak pakai jilbab, panjang rambutnya. Saya tanya, Aji siapa itu? Dia bilang, yang baru, Ustaz. Ibu, Pak, Bapak mau tahu masa depannya dikubur? Kalau Bapak merantau dari Jawa ke Samarinda tidak nyaman Samarinda, boleh balik di Jawa. Mangan orang mangan, yang penting ngumpul. Dari Sulawesi merantau ke Samarinda, kada nyaman di Samarinda, bulik ikam. Merantau ke Jakarta, tidak enak Jakarta, masih boleh kembali, masih ada pilihan. Pegawai negeri tidak disenang sama wali kota, masih ada pilihan. Apa? Pensiun dini. Menderita kau di dunia, masih ada pilihanmu. Tapi begitu kau masuk kubur, senang tidak senang, tinggal kau di situ. Tidak boleh lagi kau keluar. Begitu kau keluar, lari semua orang Samarinda. Ya, nah ketika sudah masuk di kubur, kata Nabi, putus semua amalmu. Tidak ada yang bisa menolongmu. Kecuali 3 hal. Satu diantaranya, anak yang soleh dan soleha. Nabi tidak berkata anak yang anggota DPR, anak yang doktor, anak yang dokter spesialis, anak yang kontraktor. Tidak, anak yang soleh dan soleh. Saya tanya ibu-ibu, bapak-bapak, tolong jawab dengan jujur, tolong jawab. Bapak-bapak, bisa enggak anakmu jadi anggota DPR tidak pernah ikut pilcaleg? Tidak mungkin. Bisa enggak anak kita jadi bupati tidak pernah ikut pilkada? Tidak mungkin. Bisa enggak anak kita jadi dokter tidak pernah kuliah fakultas kedokteran? Tidak mungkin. Bisa enggak anakmu jadi tentara polisi tidak pernah daftar tentara polisi? Tidak mungkin. Tapi bisa enggak anak kita jadi soleh dan soleha tanpa di fakultas kedokteran? Bisa. Bisa enggak anak kita soleh dan soleha tanpa daftar polisi tentara? Bisa. Bisa enggak anak kita soleh dan soleha tanpa jadi bupati? Bisa. Berarti mencetak anak menjadi soleh dan soleha jauh lebih gampang daripada jadikan anakmu politisi. Tapi sayang, 1000 sayang, kita lebih bangga anak kita pintar bahasa Inggris tapi tidak tahu ngaji. Ada orang bilang, hebat betul tetangga saya Ustaz. Apa hebatnya? Anaknya Ustaz masih kelas 2 SD sudah pandai bahasa Inggris. Apa hebatnya? Banyak yang begitu. Masa banyak Ustaz? Kok ke Inggris? Anak-anak di sana bahasa Inggris semua. Memangnya nanti kalau bapak meninggal, anakmu berdoa pakai bahasa Inggris? Oh my God, please help me my mother. Enggak, bapak bener Banjar juga dia. Ya, maka bapak ibu sekalian, kalau bapak mau lihat masa depanmu dikubur, lihat anakmu sekarang. Kalau subuh bunyi gerendel pagar, siapa itu? Oh si bungsu, buru-buru ke masjid berjamaah. Harapan sudah itu. Malam Jumat dibuka kamarnya anak, Masya Allah anak saya 2 lagi belajar mengaji baca surah Yasin sama kakaknya. Harapan sudah itu, biar kau ngontrak-ngontrak rumahmu. Tapi begitu malam Jumat tidak pernah kita lihat anak kita baca Quran, tidak pernah hadir di majelis, tidak pernah kita lihat berjamaah, bakal kau menderita nanti dikubur. Bapak menderita di dunia paling lama, ya 70-90 tahun. Tidak ada orang menderita dari lahir sampai mati. Tapi begitu kau masuk kubur, kalau memang bekalmu tidak cukup, tidak akan ada rehatmu, tidak akan ada istirahatmu yang bisa menolong anak dan soleh dan soleh. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, 3 inilah yang membuat doa kita cepat diijabah oleh Allah. Ustaz, saya memelihara amanah, saya urus orang tuaku,
Saya hindari maksiat. Kenapa saya minta tidak dikasih Allah, Ustaz? 24 jam selalu saya berdoa. Selesai sholat 5 waktu saya berdoa. Saya tambah malam tahajud saya berdoa. Kenapa yang saya minta tidak dikasih? Baik sangkalah. Berarti yang ku minta tidak baik buat kamu. Ya Allah, mudah-mudahan anakku bisa jadi polisi. Oh, Allah tahu kalau anakmu jadi polisi, dia akan menghalalkan segala cara. Ya Allah, mudah-mudahan anakku bisa jadi dokter. Kok tidak bisa? Allah tahu kalau dia jadi dokter ditugaskan ke batas desa-desa yang jauh sehingga dia susah ketemu kembali sama orang tua. Sering saya ungkapkan, tamat SMA saya daftar tentara. Begitu tes fisik tidak lulus. Kenapa? CP. Tidak cukup tinggiku. Saya protes kepada Allah. Ya Allah, kenapa kau lahirkan saya dalam keadaan pendek? Kau tidak rugi jadi Tuhan kalau saya jadi tentara. Ternyata temanku lulus. Sekarang dia AKBP. 2 bunga di sini, reserse di Polda Sulawesi Barat. Pakai baret merah. Saya lulus jadi ustadz, pakai baret putih. Tapi alhamdulillah dengan baret putih yang saya pakai, mulai baret merah sampai baret hitam, saya ceramai semua. Bahkan jenderal sekalipun, Kapolri, kugas di depan saya. Dengan isi nomor. Barangkali kalau saya lulus waktu itu, saya masih hormat. Iya Pak, iya Pak, iya Pak, iya Pak. Saya sekarang presiden hormat sama saya, bos. Dengan izin Allah. Maka ketika ada kalian minta tidak dikasih, berarti itu tidak baik buat kamu. Allah sediakan yang lebih baik. Saya daftar fakultas kedokteran setelah gagal. 3 kali saya ikut, tidak lulus-lulus. Temanku lulus. Sekarang dia tugas di Kepulauan Aru. Saya lulus jadi dusta. Dia tugas Kepulauan Aru. Mau lebaran saya telepon. Pulang kodok? Tidak. Kenapa? Mahal tiket. Kalau saya pulang satu keluarga minimal 30 sampai 40 juta tiket saja. Dalam hati saya, alhamdulillah. Untuk saya tidak lulus jadi dokter. Saya jadi ustadz. Tidak pernah saya pusing soal tiket. Siapa yang beli? Yang undang. Hebatnya lagi, pergi tidak bawa uang, pulang. Allah kasih yang terbaik. Ya, 2014 saya ikut Pilwali di Makassar, 10 pasang calon. Saya diminta sama partai. Oke lah, saya tes klakson. 10 pasang calon, kalah tidak, cuma yang menang lebih banyak suaranya. Alhamdulillah, untung saya tidak menang waktu itu. Andai saja saya menang, saya tidak akan menjadi penceramah seperti sekarang. Alhamdulillah tidak menang. Gajinya wali kota jauh lebih banyak saya dapat dari YouTube dari gajinya wali kota. Dengan izin Allah. Maka Bapak Ibu berdoa saja, hindari maksiat, muliakan orang tuamu. Insya Allah yang kamu minta tidak dikasih, Allah sediakan di akhirat kelak. Kenapa ditunda? Karena Allah tahu kau tidak mampu memikul apa yang kamu minta. Dan pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ud'uni astajib lakum." Minta kau kepadaku, pasti saya kabulkan. Fa iza salaka ibadi anni fa inni qarib. Ya Muhammad, apabila ada bertanya di antara kamu, bertanya tentang aku, sampaikan aku sangat dekat kepadanya. Aku mengabulkan doanya orang-orang yang berdoa apabila dia berdoa. Saya ulang, aku mengabulkan doanya orang-orang yang berdoa apabila dia berdoa. Berarti ada orang berdoa pada hakikatnya di hadapan Allah tidak berdoa. Kenapa? Karena dia berdoa tidak sesuai dengan apa yang disunahkan oleh Rasulullah. Tapi yang pasti doa dikabulkan. Dikabulkan di dunia dengan cepat. Ada juga versi kedua, dikabulkan di dunia tapi lama baru dikasih. Ada versi ketiga, dikabulkan tapi setelah di akhirat. Saya berdoa minus tak, berhari-hari tidak dikasih. Nabi Adam berdoa kepada Allah, minta dipertemukan Siti Hawa, 200 tahun baru Allah kabulkan. Nabi Nuh minta pertolongan Allah, berapa lama baru dikabulkan? Lebih 900 tahun. Nabi Zakaria minta anak, 21 tahun minta, 80 tahun baru dikabulkan. Nabi Musa berdoa, ya Allah selamatkan umatku dari kejaran Fir'aun. Berapa tahun baru dikabulkan? Lebih 60 tahun. Nabi Muhammad SAW minta kembalikan kiblat kami dari Palestina kembali ke Mekah. Berapa lama baru Allah kabulkan? Lebih 18 tahun. Itu para nabi dan rasul yang dicintai Allah, dosanya pun tidak ada. Kalian bukan tipu. Istrimu aja kau tipu, uang pilkada kau ambak, berdoa pagi, mau kau dikasih besok, maka berdoalah. Jangan berhenti berdoa ketika ada masalah.
Kalau tidak dikabulkan di dunia, insya Allah Allah kasih kita di akhir. Dan bahayanya orang yang tidak mau berdoa, dia adalah orang yang sombong. Dan orang sombong kata Allah dalam Al-Qudsi, kau tidak berhak hidup di kolong langit, kau keluar kolong langit yang lain kalau kau tidak mau berdoa. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, mudah-mudahan ada manfaat, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad. Itulah tadi Mau'izatul Hasanah yang langsung disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Mukhtaram Ustaz Al-Natib. Yang mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, dan insyaallah membawa berkah kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan selanjutnya untuk menambah keberkahan pada kesempatan yang berbahagia,